الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Walidi Abu Imam Masjid yang mulia yang terhormat, para alim ulama dan para umara yang terhormat, seluruh pengurus masjid, seluruh jamaah solat Jumat sebagai tamu Allah yang berhadir yang Tuhan hormati. Salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga termasuk di dalam 4 khulafaur rasyidin. Posisi beliau sebagai nomor 4, namanya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau berpesan kepada kita sebagai umat Islam, qiwamul Islam bi arba'atin. Tegaknya Islam di atas permukaan bumi dengan ada 4 macam. Apabila 4 unsur tersebut mantap kita yang miliki, apabila 4 macam perkara tersebut mantap reaksi di dalam kalangan kita yang masyarakat, maka Islam akan betah di kalangan kita yang masing-masing. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-yaqinu. Yang pertama yakin. Yang kedua al-adlu, adil. Yang kedua as-sabar, sabar. Yang keempat al-jihadu, jihad. 4 macam kalimat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Kalimat tersebut adalah masih beku dan kaku. Maka oleh para ulama-ulama menafsirkan kalimat 4 macam tersebut sebagai mutiara yang keluar daripada mulut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang pertama kata Ali, tegaknya Islam dengan yakin. Oleh ulama menafsirkan kalimat keyakinan tersebut dengan 2 macam. Yang pertama makna yakin adalah ay ya'mala lillahi khalisan wa la yatlubu aradat dunya. Segala macam amal ibadah yang kita lakukan, perbuatan kebaikan yang kita lakukan, semata-mata ibadah tersebut lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah dan tidak mencari dan menuntut keridhaan daripada manusia. Berangkat dalam posisi yang pertama, kebanggaan kita dalam ibadat itulah berangkat daripada posisi ikhlas. Apabila berangkat dalam posisi ikhlas, maka ibadat tersebut akan cemerlang pribadi kita sebagai orang yang ibadat. Yang kedua, cemerlang di lingkungan kita dalam bermasyarakat. Salah satu yang terjadi di masa dulu, ada seorang pemuda. Si pemuda dikumpulkan uangnya setahun, akhirnya kira-kira 1,000 dinar. Wadadana 1,000 dinar bank tersebut kemudian ditebit dalam sabuh malam yang gelap. Ia minta pada orang yang dalam kesusahan dan dalam penderitaan untuk inak masyarakat 1,000 uang dinar tersebut dengan cara tersembunyi. Waktu ditebit anak muda tersebut dalam jula malam. Kalian rupanya ada di pinggir jalan seorang perempuan yang tergeletak, yang tidur di pinggir jalan. Ya anggap oleh anak muda tersebut, nyau adalah orang yang susah, orang yang menderita, hidup dalam kelaparan, mesti kita bantu dengan bersedekah. Maka getok muka li anak muda
tersebut peng kira-kira 1000 dinar yang kagak pasal dalam bungkusan getik kenan bak uri dengan kemudian geplung li anak mudanya supaya baik ituri so yang tukang juk peng tersebut. Keesokan harinya tersebarlah berita di kalangan masyarakat yang bahawa sidro pelacur yang jiih bak bineh jalan Buklang kam merempak sedekah dan sumbangan kira-kira 1 bungkusan uang 1000 dinar. Baru terkejut lihat mudanya rupanya sumbangan yang sedekah yang diberi Buklamkan orang yang susah tetapi karut menuju kepada seorang pelacur. Dengan hana rasa prihatin, maka le anak mudanya dikumpulkan kembali uangnya dalam tahun yang kedua. Akhir tahun yang kedua, kira-kira juga kena peng 1000 dinar dengan kejadian yang sama. Itu biar le anak mudanya lam jula malam dikalan patahna orang yang susah inak juk sedekah. Kebetulan banjir tebiat malamnya ternyata dikalan di ujung jembatan. Nasirau urang anak muda yang tengah jiduk metikui dan mekawin. Lam jula malam dengan lihat anak mudanya. Nyau mungkin mudah-mudahan orang yang susah, orang yang menderita dalam kelaparan mesti kita nyobi bantuan. Ijuk sedekah le anak mudanya 1000 dinar kira-kira dalam bungkusan itu kenan bak anak muda yang duduk di tempat jembatan kemudian dipeluang. Juga keesokan harinya tersebarlah berita yang bahawa sidra pencuri yang sangat spesialis, pencuri yang sangat handal merempak 1 bungkusan uang 1000 dinar daripada OTK orang yang tak dikenal. Lihat mudanya yang juk sedekah kawuh long adik. Ya Allah, ton yang kalian si ton long tanong long kubah long calengpeng rupanya roh mujuk kepada pelacur. Ton yang keduanya ya Allah si ton long tabung kadruk 1000 dinar rupanya roh mujuk kepada pencuri. Ya Allah, nyau si geduk ya Allah lun tabungkan peng. Mudah-mudahan lun nyau akan roh lunjuk kepada mustahik yang sebenarnya. Apabila kalian nyau pun ya Allah lun salah target, nyau kagak terserah bak roh ya Allah. Maka batun yang kelele anak mudanya juga ditabung dan dicelek uangnya. Akhir tahun kira-kira ada uang 1000 dinar. Itu bitlom dalam jula malam nyak kalian pada nak orang yang menderita. Ternyata wadahnya tebit malamnya merempok dengan sirap orang tuha bak jalan yang dijak bungkuk gepakai dengan tungkat. Ya rasa li anak muda tersebut inilah orang yang benar-benar dalam kelaparan. Ijo bungkusan pengen kira-kira 1000 dinar kepada orang tuha tersebut. Kemudian keesokan harinya tersebar berita yang bahawa sidra orang paling kaya dan paling krip merempok sumbangan sedekah bungkusan uang 1000 dinar. Lihat anak muda yang jauh banjir dengan merempok yang kena ke orang kaya tapi krip pihak alaihi salam rasa-rasa gundah dalam hati. Ya Allah, lega kalun buat yang lagayan. Lihat ton ya Allah lun celengpeng. Ton pertama roh mujuk ke pelacur. Ton kedua roh mujuk kepada pencuri. Ton yang kelima roh mujuk kepada orang kaya yang kaya. Lalu diikhlaskan oleh si pemuda 3000 dinar tersebut terserah kepada Allah. Kira-kira 20 tahun kemudian tersebarlah berita di kalangan daerah tersebut ada sepasang saudara kakak beradik yang menjadi sebagai ulama besar. Kakak dan adik jadi alim ulama, bahkan muridnya sampai ribuan orang. Bahkan sampai pemuda tersebut pun ikut dalam mengaji pengajian pada alim ulama kakak dan adik tersebut. Ketika ditelusuri siapakah kakak dan beradik tersebut, keduanya menjadi alim ulama. Ternyata jawabannya adalah itulah dua draw
ulamanya anak daripada urinam pelacur yang disumbangkan uang 1.000 dinar. Ternyata wanita yang tidur di pinggir jalan sebagai pelacur, dalam hatinya dia memohon, ya Allah, leun melacurnya untuk memberikan bantuan, memberikan makanan, nafkah kepada anak-anak leun. Apabila malamnya, ya Allah, leun na rezeki leun, han leun lelong pelacur, leun taubat dan anak leun didik dalam dunia pendidikan. Maka watai merempakkan 1.000 dinar yang diberikan oleh seorang pemuda oleh si pelacur taubat dan tuwadrau anak agam dia intat bak daya, sehingga jadilah sebagai orang ulama-ulama yang besar kakak dan beradik. Baru puas hati le si pemuda yang disedekah, rupanya 20 pun jawaban daripada sedekah yang sudah lewat. Kemudian anak muda tersebut diminta bahan, diminta berita bagaimanakah kisah dengan orang yang kedua yang meraja kali bersedekah, ternyata dia itu pencuri. Urangnya bagaimanakah kisahnya? 2 orang kemudian tersebar berita bak anak muda yang bahwa ada seorang wali soleh, seorang waliullah yang meninggal dunia, diantar jenazahnya oleh ribuan para jamaah. Kemudian disebutkan asal usul orang ulama dan orang saleh aulia Allah yang meninggal, yang diantar oleh ribuan para jamaah. Wadah disebut asal usul kisah dan cerita orang tersebut, rupanya itulah dia pencuri yang handal yang pernah diberikan sumbangan 1.000 dinar di dalam malam gelap gulita. Rupanya pencuri tersebut yang duduk di ujung jembatan, wadah duduk di medikunya, rupanya kan orang susah, tetapi dia sedang mengatur strategi, sedang mengatur di mana dan bagaimana cara untuk menjadikan mangsa di malam ini. Dengar-dengar jiduk lagian ternyata truk bungkusan uang 1.000 dinar, maka terkejut dan ditaubat oleh orang pencuri tersebut. Akhirnya dia menjadi sebagai waliullah. Kemudian kira-kira seminggu kemudian mendapat juga berita yang bahwa ada seorang yang sudah meninggal, semuanya hartanya disumbangkan kepada Baitul Mal dan semuanya harta disumbangkan kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian ditelusuri siapakah orang tersebut, ternyata dia adalah orang kaya yang sangat kikir. Begitu dirempok penglam gula malam yang satu bungkusan uang 1.000 dinar, dikejut dalam hati, ya Allah, loan kaya, loan kredit, tetapi mantap juga nak orang yang bantu loan Tuhan. Maka dengan sadar dan penuh kesadarannya ditaubat oleh orang tua tersebut. Kemudian akhir hayatnya orang tua tersebut disumbangkan ubena harta kekayaannya kepada Baitul Mal dan seluruh kekayaannya juga disumbangkan kepada anak-anak yatim. Baru dia anak muda tersebut puas hati, ya Allah, rupanya keikhlasan macam tun yang kalian berbuat, ya Allah, bisa merubah sikap pelacur menjadi anaknya aulia, bisa merubah si pencuri menjadi sebagai aulia, bisa merubah orang yang sangat kikir menjadi ahli dermawan. Ini adalah berangkat daripada keikhlasan dalam menyumbang. Maka karena demikian ikhlas yang kita miliki adalah terpancar dan terpantul. Jangankan kita sendiri, orang lain pun bisa menerimanya ikhlas daripada ibadat kita. Kemudian yang kedua, makna yakin ayyakuna aminan biwa'dillah wa huwa rizqu. Keyakinan kita yang dalam Islam adalah kita yang aman dengan janji Allah. Apa itu janji Allah? Wa huwa rizqu, itulah rizki. Kita yang yakin dengan Islam, kita yang yakin dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau demikian kita yakin rezeki juga ditanggung oleh Allah. Apabila kita yang ketahui rezekinya ditanggung oleh Allah, maka tidak ada yang dia kata-katanya adalah saingan bisnis.
Apabila mengakui katanya rezeki ketanggung oleh Allah, tidak ada yang namanya guna-guna. Apabila katanya rezeki ketanggung oleh Allah, tidak ada yang namanya baik di muka kedai kok di samping kedai katanya takut hal lagut li ataji kena terabak katanya. Apabila katanya kata Muhammad rezeki ketanggung oleh Allah, upena resep yang nampak katanya laris kuih katanya laris dagangan katanya, resep tersebut pun katanya ingin tapi cara baur lain putra konsep dan resep untuk laris dalam dagang dan mangan dalam makanan rasa yang katanya pegat. Itu katanya tak akui yang bahawa rezeki katanya ketanggung oleh Allah. Jemaah sekalian, alangkah anehnya kita sama-sama temu jak ulang. Kemudian nak urang di samping tanah kita yang kita racik obat semprot sehingga merempoklah leganya dalam siamah tanah truk 7 dan bahkan 8 gunca. Wadah katanya leganya putar resep obat semprot yang nebu sehingga makmu pada rona dalam siamah kira-kira merempok pada 7 dan 8 gunca. Dijauh atrai kideshi. Wadah geraji ubat itu katanya peluk hana gebak ke pasal dalam plastik sehingga wadah tak boleh katanya hana ada pun merek apa obat yang dia racik tersebut. Ipinah tabul iplek irwa baru ipasau ke katanya. Handi pegang bak katanya putar resep sehingga bisa terjadi anak padi itu dalam si Allah truk 8 buncah. Hai pegang. Coba kita bayangkan awak teh han dipegah iji gad pada merempok 8 gunca itanya han gad pada merempok 5 gunca kajiat le pada ji senang. Apabila ji ten pegah resepnya mbak ji nyo bahan kamu kesemprot insyaallah gad pada makmul wadah tak pegah le katanya pun merempok itanya lam sama 8 gunca iji pi merempok lam sama 8 gunca wadah ji merempok sama 8 gunca apakah le toki hai blow pada ji wadah kasabuk merempok antara katanya menji sekira sama 8 gunca apakah harga kilo kamurah pada ji lain dengan resep dagang resep kue manya resep kue hanya tak pegang bagok manya pegang leji itu kamangan ataji kalau god paji hal lagot bag katanya wajar saja walaupun barangnya hanjir tetapi hantar perbit ni hantar pegang bagok lagi kita resep ubah semprot karena ia ada god pada ji awak tak kagot pada ji bukan hangot pada katanya watak kagot pada ji pun hai blole pada katanya watak kagot pada ji apakah kahan ji blole kilo pada katanya untuk harga pasarannya bahkan juga di bawah standar. Ini adalah karena han ikhlas dalam memberikan ilmu kepada orang yang lain dukna hasil yang terbaik. Maka karena demikian kembali kepada asal mula kitanya yakin dengan seyakin-yakinnya yang bahawa rezeki kitanya ditanggung oleh Allah. Apabila mengakui rezeki ditanggung oleh Allah, hana meleleh go di Mekah tanya makan, hana meleleh resep yang dia bagi tanya tak pegang maka hana meleleh satu apapun karena rezeki kitanya kalena jatah daripada Allah. Kemudian kalimat yang kedua dari Sayyidina Ali adalah al-adlu, adil. Tegaknya Islam dengan adil. Oleh ulama menafsirkan kalimat adil tersebut pertama, lau kana alaihi haqqun wadihi qabla talab. Apabila memang kita nyona hak ngan go, tunaikanlah hak tersebut sebelum dia minta. Radna ditafsirkan adil oleh para ulama. Adil yang pertama apabila kita yona tamu utang bakau nyen segolong truk ia leke utang bak kita yo yang kali awal ya juk ya bayi utang. Pajan truk tanggai janji utang tanggai sa bulan sa 2020 sa.
yang tanggal 10 bulan 12 katanya orang yang hutang lebih awal saja merempok bak orang yang tukang hutang juk dan bayar. Apabila memang hanangan bayar ngan hadiran katanya tak lapor bak toke yang bawa katanya golong napeh ngan bayar hutang oleh toke lebih mameh hati lebih mangat pikiran hati karena katanya tatim lapor ada hadapi. Kemudian yang kedua, idza kana law ala ghairi haqqun yurfiqu bi talabihi. Apabila le katanya memang nak utang kepada kau, watai katanya tak laki utang, mintalah bi rifqin dengan lemah lembut. Memang nak utang, uronyo kadruk janji bayar utang, hanai bayar, tajak katanya tayak tanya abua nyau sang kadruk janji target yang kalewahan puana kemudahan manya katanya god bak talake manya katanya orang yang hutang lebih awal dia lapor bak toke. Itulah keadilan dalam Islam hanggaru antara dua pihak, orang yang hutang han benyek, orang hutang mangat hati. Tetapi dia alam nyata katanya kalian sebalik daripada demikian. Kadang-kadang begitu lihat tapu tampeng, tapu tang barang gegok, timbul akhirnya adalah permusuhan. Gara-gara utang timbul permusuhan. Bahkan timbul permusuhan, watele getanyo toki urung pautang kayak lakai, erono kaki bulian kalewat tanggungan bayu-bayu ada ke. Esok le orang yang mutang Allah yang biutang tanghan tabayul lihai lagayan suara daripada orang yang mutang, maka strong pun berdiut-diut daripada tubuh orang yang hutang, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka karena demikian lumrah bak katanya apabila kata hutang yang kunci daripada terjadi permusuhan. Maka Islam mengatakan ngan utang itu adalah sebagai bantuan kepada saudara kita. Dewat jaraji kiban Ali mengatakan dengan keadilan. Ulama menafsirkan bagaimanakah keadilan? Itulah getanya orang yang utang harus awal tabi laporan apabila memang hanangan bayar, dan getanya pula orang yang utang harus dengan bahasa yang lemah lembut awate le getanya talaki utang. Teman kadang-kadang berangkat getanya orang utang karena kahanai bayar-bayar lam kawan rame bak kedai kopi hinan taungkit utang long kadua tong tang haran kena bayar-bayar legenya takun lam kawan rame malai orang yang utang juga hal yang sama akan terjadi. Maka karena demikian inilah keadilan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Mari kita yang kira-kira ada utang kepada orang lain yang dikatakan tajuk dengan cara yang lemah lembut. Apabila kita nak utang yang dikatakan harus awal dikatakan untuk memberikan laporan apabila hanangan bayar supaya toki nyak mangan hati. Kemudian kalimat yang kali adalah as-sabru kata Ali, tegaknya Islam dengan kesabaran. Oleh ulama menafsirkan kalimat kesabaran tersebut dengan dua macam. Yang pertama, ayyasbira ala adai faraidillah. Pertama, kita yang bersabar di atas menunaikan fardu-fardu Allah. Sabar kita yang apabila dalam kerja kita yang dihalang oleh zuhur. Sabar kita yang tengah-tengah tak kerja dihadang oleh asar. Sabar kita yang dalam ketungut kita yang dihadang oleh subuh. Maka apabila kita yang dihadang oleh fardu-fardu, sabar kita yang tudun jera baju watai lain majud, pergunakan watai untuk menunaikan fardu. Apabila katanya tak kaji dalam sehari semalam yang dibutuhkan oleh Allah adalah 5 waktu sembahyang fardu, sedangkan 5 waktu sembahyang fardu yang dibutuhkan cuma 1 jam paling-paling 20 jam tu katanya sisa watai yang dapat hanya untuk mencari kehidupan dunia. Bahkan
itu sebagai penghalang. Dengar-dengar taduk-duk bagi dia kopi ngobrol. Dengar-dengar taduk kagu bangasa di masjid. Itu biasa kedai langkawan uman ala ka asa. Mokoh haba kedai. Mokoh sinetron kedai mak warung kopi gara-gara je azan di masjid. Maka karena demikian penghalang tersebut itulah yang perlu kita titipkan kesabaran. Baik tak anggap suara azan sebagai penghalang, baik tak anggap kita yang sembahyang 5 waktu yang sebagai hambatan kita di dalam kerja yang sifatnya dunia. Kemudian yang kedua, ayyasbira amma nahahullah. Kita yang bersabar daripada segala macam larangan Allah. Allah larang hak-hak larangan tersebut yang memang kadang-kadang kita yang hanya ada apa isi dan makna daripada larangan. Tetapi setiap larangan Allah ada efeknya di dalam kehidupan. Wada Allah melarang bak katanya sebagai umat Islam yang agam baik pakai artinya larangan pakai bak katanya uragam pasti ada negatifnya, ada manfaatnya. Andai pun katanya tak ingkar atas larangan tersebut, tetap tak pakai katanya uragam. Para dokter mengatakan kira-kira siflot, wapu dan leplot pun apabila kita dapat kekmu, maka racun-racun atom yang ada dalammu akan menular di dalam darah daging kita. Sementara orang inang bila yang kepakaimu racun tersebut yang dihisap oleh darah, ibu tubit le orang inang lewat kotoran dalam 1 bulan sekali. Nah kotoran tersebutlah yang akan membuang segala macam racun-racun yang timbul daripada emas. Maka karena demikian larangan yang ditambah gedanya pasti ada positifnya di balik dari larangan tersebut. Walaupun mak gedaya kita hanya ada kuadra inti dan makna dari larangan. Jamaah sekalian, syaitan selalu menyerang gedaya lewat larangan. Segala macam larangan Allah, syaitan diserang gedaya lewat larangan. Sehingga kita sangat capek, kita sangat cerah kita dalam mempertahankan tubuh kita baru dalam larangan tersebut. Maka itulah yang dinamakan oleh para ulama sabar kita dalam Islam, sabar kita dalam kehidupan, baik terjerumus kita di dalam noda-noda larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Kemudian yang keempat, al-jihadu. Jihad kata Ali ditafsirkan oleh ulama. Yang pertama, alla taghfula an aduwika wa huwa syaitan. Baik lalai getanyo tentang tipuan syaitan. Berjihad getanyo menyerang syaitan. Baik lanya dan baik lalai getanyo ada serangan syaitan. Syaitan kadang-kadang diserang getanyo lewat larangan. Memangnya sama-sama kata maklumi. Tetapi yang sangat halus permainan adalah syaitan diserang katanya lewat ibadat itu sendiri. Katanya tak ibadat mungkin katanya merasakan ibadat itu adalah timbul daripada hati nurani. Rupanya ibadat tersebut timbul daripada syaitan. Pada malam le katanya tak pada tahajud, wirid, zikir, baca Quran, meneteskan air mata, merenungkan dengan dosa. Baklik boleh malam ru'i mata, seakan itu adalah perangkat daripada hati nurani, tetapi itu perangkatnya daripada syaitan. Paling halus permainan syaitan adalah bilanya diserang katanya di dalam ibadat. Menyeserang katanya baik jauh masjid, baik jauh pengajian, baik zikir, baik segala macam, mungkin katanya bisa tak atasi. Tetapi serangan katanya lewat ibadat, yang permainan yang cukup halus, mungkin katanya han mampu. Sehingga katanya ibadat cukup jai, akhir daripada ibadat katanya itu biar takabur, akhir daripada ibadat katanya itu biar ria, itu biar ujub dan lain sebagainya. Alhasilnya ibadat yang kita lakukan urut kiamat hanapat kata hasil katanya. Itulah permainan syaitan.
Kemudian yang kedua jihad adalah inna aksara fitnah banil adam ajlil mal. Jihad yang kedua adalah jihad dari segi harta. Karena fitnah yang Nabi Allah kepada katanya umat Muhammad adalah rad harta. Maka rad harta le katanya bisa terhubungan antar keluarga. Rad harta bisa katanya han mengakui ayah sebagai ayah dan mak sebagai mak. Ngan harta katanya oleh orang uji bisa gegen kepada yang anak kepada katanya anak kahkan anak lun. Itu perangkat daripada harta. Gara-gara ayah, gara-gara mak, kadang-kadang han ade bak bagi harta tanonglang kepada katanya. Han ade bak bagi harta lampu, han ade bak adu toko kepada katanya. Sanggup katanya sebagai anak kun kaya ke mak drawnukun ayah lun, drawnukun mak lun dunia akhirat. Itulah harta fitnah yang paling besar kepada kita sebagai umat Muhammad. Maka karena demikian pesan ulama, farada bil yasimiran mal likai la yaghurraka. Riadalah hati dengan sedikit daripada harta benda dunia supaya kita yang mampu ditipu oleh harta itu sendiri. Demale harta ngandin harta memangkan program dan produk kita yang apabila Allah akan janjikan kepada kita yang orang kaya, kri marangka kri tambah harta tetap kita kaya. Apabila memang Allah akan petu kita sebagai orang yang kasihan, dong kri le kita tak punya cara untuk nyak ditambang harta, nyak ditambang belanja, tetap le kita dalam kemiskinan. Maka yang kelakon bak kita adalah apabila kita memang kaya, Allah gelake bak kita syukur. Apabila memang kita miskin, Allah gelake bak kita adalah kesabaran. Yang kaya han kasihan, yang kasihan han kaya itu apabila kagepetu oleh Allah lagayan. Jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf sira orang paling kaya di Arab. Watai gedeng daripada hadis Rasulullah kelebihan